Selamat siang teman-temanku semua, dan selamat datang kembali ke channel yang namanya nggak pernah disebut oleh adminnya sendiri. Akhirnya, setelah sekian lama kita maraton franchise Karano Kyokai, seri ini telah mencapai penghujung cerita, yang kali ini berjudul Mirai Fukuin Extra Chorus, yakni cerita tambahan dari seri Mirai Fukuin. Seri yang satu ini rilis pada tanggal 28 September tahun 2013 dan masih digarap oleh studio Ufotable. Durasinya hanya sekitar 32 menit dan tentu video ini akan berdurasi sangat singkat seperti bahasan Karano Kyokai Shoujo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Karano Kyokai Mirai Fukuin Extra Chorus. Masih bersama Ryogi Shiki sebagai tokoh utama kita, Kokuto Mikiya sebagai rekan kepercayaan Shiki sekaligus love interest-nya, Asagami Fujino sebagai tukang ceramah pembela kesalahan, dan Miyazuki Ririsu sebagai waifu baru saya. Kisah pada seri kali ini berlatar waktu pada bulan Agustus tahun 1998, lebih tepatnya setelah tragedi bunuh diri massal gedung Fujo, dan sebelum tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Asagami Fujino. Waktu itu, Mikiya beristirahat sejenak di kontrakan Shiki dan menitipkan seekor kucing hitam yang akan ditinggal. Mikiya menyuruh Shiki untuk merawat dan memberinya makan, sementara ia akan pergi untuk beberapa hari. Tentu awalnya Shiki menolak, tapi ia tak punya pilihan lain ketika Mikiya sudah memaksanya. Di samping itu, Shiki masih sempat menemui Toko untuk mengeluhkan perkara lengan bonekanya yang terasa sakit akhir-akhir ini. Toko sendiri merasa jika itu adalah reaksi wajar, karena Shiki baru pertama kali menggunakan tangan boneka. Shiki merasa bingung tatkala kucing yang Mikiya titipkan tak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika Azaka datang untuk menjenguk Shiki, si kucing hitam malah tidak bergeming. Azaka pun mencoba untuk membujuk dan memberi si kucing sepotong roti, tapi Azaka diabaikan begitu saja. Azaka sempat menawari Shiki untuk menyerahkan si kucing untuk ia rawat, namun Shiki menolak mengingat si kucing hitam merupakan amanah dari Mikiya. 1 minggu kemudian, barulah Mikiya pulang. Dan kedatangannya tentu membuat Shiki sangat kesal karena ia harus merawat kucing yang bukan miliknya, ditambah dengan sifat si kucing yang cuek seperti Mikiya. Kedatangan Mikiya di sana membuat si kucing kembali ceria, meski ternyata kucing hitam itu bukan piaraan Mikiya, dan Mikiya hendak menitipkannya ke seseorang yang mau merawat kucing itu. Shiki mengisyaratkan jika si kucing ingin tinggal serumah dengan Mikiya, tapi Mikiya memberi sanggahan yang secara spontan mendapatkan balasan berupa jitakan maut dari Shiki. Oktober tahun 1998, kita diperkenalkan oleh karakter baru yang bernama Miyazuki Ririsu, di mana ia nampak berduka atas kematian sahabatnya yang bernama Ando Yuko. Yuko sendiri merupakan salah satu korban yang melompat dari atas gedung Fujo, yang mana insiden ini disebabkan oleh kemampuan Fujo Kiri. Kala itu, Miyazuki didatangi oleh sosok Asagami Fujino, yang juga mengucapkan sepatah kalimat duka atas kematian Ando Yuko. Kedatangan Asagami Fujino malah membuat Miyazuki terusik karena ia mengira jika Asagami hanya berlagak sok tahu atas strategi yang menimpa sahabatnya. Alhasil, Miyazuki meninggalkan Asagami dari sana dan kembali berduka tatkala ia sudah sampai asrama. Miyazuki sempat berpikir jika ia harus mengakhiri hidupnya agar kelak ia bisa bertemu dengan sahabatnya di akhirat. Ia pun memutuskan untuk pergi ke jembatan dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, tindakannya sontak terhenti tatkala Asagami kembali mendatangi Miyazuki. Asagami mengatakan jika dia telah membunuh 6 atau 7 orang dalam waktu dekat, yang mana aksi kejinya dia lakukan menggunakan kekuatan untuk memelintir korban atau targetnya. Asagami pun berniat untuk membantu Miyazuki mengakhiri hidupnya. Dia bahkan sempat memberi gertakan yang membuat kacamata Miyazuki pecah. Lalu Miyazuki menggunakan jurus nangis dan flashback agar ia terhindar dari serangan Asagami. Miyazuki bercerita jika dia adalah sosok yang telah membunuh sahabatnya sendiri, di mana kala itu mereka bertengkar dengan sangat hebat, hingga Miyazuki tanpa sadar menyuruh Yuko untuk pergi dari hadapannya. Apa yang telah Miyazuki ucapkan merupakan penyesalan terbesarnya, dan Asagami menenangkan Miyazuki sembari mengatakan bahwa Ando telah terbebas dari belenggu dunia ini. Menjelang tahun baru, Mikiya menerima ajakan Shiki untuk mengisi malam tahun baru dengan beribadah di kuil bareng. Setelah sekian lama, Mikiya tidak mengisi malam tahun baru dengan keluarganya, terlebih Azaka yang nampak sangat kecewa. Mikiya juga membicarakan soal kucing hitam kepada Shiki, di mana si kucing kabur dari pemiliknya setelah tinggal 2 minggu
dan kembali menemui Mikia. Alhasil Mikia menaruh si kucing di rumah orang tuanya, dan itu sudah menjadi pilihan terbaik yang ia ambil. Sementara itu, Asaka memutuskan untuk malam tahun baruan di Akademi Reian, dan panggilannya diterima langsung oleh Asagami Fujino dan juga Seo Shizune. Kembali ke Mikia dan Shiki, beberapa menit telah berlalu semenjak mereka berjalan sama-sama. Akhirnya tibalah mereka di kuil dan mengucapkan doa terbaik untuk tahun yang akan datang. Shiki sempat bertanya tentang doa apa yang Mikia panjatkan. Tepat setelah jam menunjuk pada pukul 12 dini hari, semua orang merayakannya dan antusias. Begitu pula dengan Asagami Fujino dan Shizune, juga Miyazuki yang tengah mengunjungi makam sahabatnya. Si kucing juga nampak menikmati momen itu. Begitu pula dengan Asaka yang masih dalam perjalanan menuju Reian. Di akhir cerita, Mikia mengulurkan tangannya ke Shiki agar mereka sama-sama melangkah di tahun baru dengan harapan yang lebih baik. Dan anime pun berakhir. Tamat. Jadi, intinya pada seri kali ini kita diperkenalkan oleh seekor kucing yang ngotot banget pengen tinggal sama Mikia. Juga karakter baru yang ternyata juga dilanda duka akibat insiden Fukan Fuiki yang disebabkan oleh pergerakan Fujokiri. Di seri ini pula diperlihatkan bahwa sosok Asagami Fujino tak begitu garang. Terbukti bahwa dia masih bisa berbaur dengan Shizune dan Asaka. Saya sendiri juga kurang memahami inti seri episode kali ini. Yang jelas, perbandingan antara seri Mirai Fukuin dan seri terdahulu terletak pada pewarnaan visual, di mana seri yang dulu lebih dominan diwarnai dengan warna gelap, sementara seri Mirai Fukuin menampilkan visual yang lebih colorful. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan yang masih mengganjal bisa kalian sertakan di kolom komentar. Kiko, watashi wa ari to matta aimashou.